mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resilien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winalia. Saya peserta PKGBK Kabupaten Banyuasin dari SDN 32 Banyuasin 3. Berikut ini adalah video tugas saya, yaitu jurus 2 kelola emosi. Selamat menyaksikan. Mendidik dengan tulus. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ruangan kantor SDN 32 Banyuasin 3 untuk mendengarkan berbagi praktik baik yang akan disampaikan bisa kita bagikan atau bisa kita gunakan. Jadi saya mohon kita bisa mengikutinya dengan seksama. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk berbagi praktik baik dari yang sudah saya dapatkan pada PKGBK yang saya laksanakan secara daring melalui LMS pada tanggal 18, 19, 20 Juni 2026 dan secara luring yang dilaksanakan pada tanggal 21, 22, dan 23 Juni 2026 di SMP Negeri 1 Banyuasin 3. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 32 Banyuasin 3 yang telah meluangkan waktu ya Bapak Ibu bagi ngajar diajak ke sini untuk mendengarkan pemaparan dari saya. Ya. Langsung ini. Ya, langsung. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mengenali potensi dari murid kita. Yang dapat kita lakukan pada awal kegiatan pembelajaran yang memiliki emosi ya Bapak Ibu ya, bukan hanya emosi marah, tapi juga ada emosi sedih, emosi senang. Nah, itu pasti kita punya. Dan itu pasti kita rasakan pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun juga dengan rekan kerja kita ya Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin kita dapat mengelola emosi kita dengan baik. Kalau resiliensi ini kita lebih memahami daya lenting murid, kemudian pola pikir berkembang ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian keterampilan menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan. Jaga konsistensi. Nah, konsisten berarti kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita ucapkan, dengan apa yang sudah kita rencanakan, dan apa yang akan kita tuju di masa yang akan datang. Slide 5 ini adalah jalin koneksi. Nah, kalau jalin koneksi ini saya rasa Bapak Ibu kita semua ini sebenarnya sudah melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam kelas maupun dengan rekan semurid, tapi juga dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, baik itu guru maupun staf, tenaga administrasi, dan baik juga dengan orang tua murid. Ya Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah melaksanakan itu semua. Bangun kolaborasi Bapak Ibu, jadi bangun kolaborasi agar apa yang kita laksanakan dapat kita selesaikan dengan mudah, menata situasi.
Nah, jadi dengan 6 jurus tadi yang sudah kita laksanakan dengan baik, jadi yang terakhir kita akan menempuh jurus menata situasi, Bapak Ibu ya. Si kita baik di sekolah, di kelas maupun di lingkungan sekolah ini kita dapat menata situasi dengan baik. Nah, apabila kita menerapkan 7 jurus ini, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang mengganjal di hati Bapak Ibu yang belum paham yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, kalau ada Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Ya, Ibu Aulia, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Tadi Bu Ina menyinggung mengenai resiliensi. Kan yang kita tahu resiliensi itu bagaimana kita menyesuaikan diri. Nah, bagaimana kalau guru itu menerapkan resiliensi itu kepada siswa? Sekian dulu, terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Ibu Aulia. Terus terang juga saya baru menurut saya ini adalah kosakata baru bagi saya, resiliensi ini. Nah, jadi setelah saya mendapatkan penjelasan pada saat saya mengikuti kegiatan kemarin, bahwa kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan resiliensi, ya Bapak Ibu. Nah, resiliensi ini adalah kemampuan mental seseorang untuk bangkit kembali, beradaptasi dengan cepat, dan bertahan saat menghadapi kita dalam membangun resiliensi kepada murid kita. Nah, kan pasti anak-anak itu pada saat kita memberikan tugas, ya Bapak Ibu, kadang anak-anak itu kan ada yang mendapatkan nilai yang besar, ada juga yang mendapatkan nilai yang tidak mencukupi atau tidak tuntas. Nah, berarti anak tersebut merasa bahwa dirinya gagal ya Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh kita. Nah, cara kita adalah kita rangkul anak tersebut, kita beri penguatan kepada anak tersebut, kita tingkatkan lagi rasa percaya diri pada anak tersebut, bahwa kita yakinkan kepada mereka, nak, walaupun kamu tidak mendapatkan nilai yang besar, itu bukan berarti kalian itu tidak pintar, tapi ini adalah sebagai pemicu untuk semangat kamu untuk belajar, untuk lebih giat lagi belajar. Untuk jurus 2, yaitu kelola emosi, saya ada suatu permainan Bapak Ibu, namanya bermain kertas emosi. Nah, nanti ini akan saya bagikan kertas yang masih dalam keadaan baik sekali, masih mulus dan belum ada lipatan, belum ada renyah sama sekali ya Bapak Ibu, nanti saya bagikan. Nah, nanti saya akan menceritakan sebuah cerita, sebuah kasus. Saya harap Bapak Ibu mendengarkannya sampai selesai, karena cerita ini sangat kompleks ya Bapak Ibu ya. Nah, biarkan saja kertasnya dalam keadaan rapi, dalam keadaan mulus. Nah, tapi kalau Bapak Ibu itu bercampur senang dan emosi, boleh Bapak Ibu renyahkan sedikit. Nah, apabila Bapak Ibu ini merasa marah dengan cerita yang sudah saya ceritakan tadi, boleh Bapak Ibu renyahkan kertas itu, atau bahkan Bapak Ibu sobek ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya bagikan. Dengarkan dengan seksama cerita saya dari awal sampai akhir. Pada akhir tahun ajaran, pada saat pembagian rapor kenaikan kelas, ada salah satu murid yang tidak naik kelas. Anak tersebut pulang dan menyerahkan rapornya kepada kedua orang tuanya, dan rapor tersebut diambil oleh ibunya. Tanpa melihat nilai dan apapun yang ada di dalam rapor, orang tua tersebut, ibu tersebut langsung menuju ke keterangan naik dan tidak naik. Setelah dilihatnya, ternyata keterangannya anaknya tidak naik kelas. Dengan nada emosi, marah
ibu tersebut langsung mengambil rapor tersebut dan meremasnya lalu merobeknya. Datanglah suaminya. Bu, kenapa rapor anak kita ibu koyak? Ibu remat sampai rusak seperti itu. Itu kan rapor anak kita, bisa digunakan untuk pada saat dia mendaftar ke sekolah lanjutan. Nah, coba lihat dulu kenapa anak kita tidak naik. Coba lihat dulu nilainya. Ternyata setelah ibunya lihat, nilainya itu rata-rata itu di bawah KKM, ya, tidak tuntas. Nah, jadi bertanyalah ibu tersebut ke anaknya. Nak, apa iyo kamu tidak pernah mengerjakan tugas atau jarang mengerjakan tugas? Kok bisa nilai kamu kecil seperti ini dan tidak tuntas? Anaknya ini jujur ternyata, iya bu, aku sampai tidak buat tugas. Nah, jadi itulah nilaiku jadi kecil. Nah, mungkin ibunya ini sadar ya Bapak Ibu. Nah, langsung ibunya ini menghubungi wali kelasnya, nanya ke wali kelasnya, Bu, anak aku ini tidak naik, apalah penyebabnya? Nah, jadi dijelaskan sama wali kelasnya bahwa anaknya ini bisa membaca, tidak lancar dalam berhitung, tugas-tugas pun jarang ngumpul. Nah, itu yang menyebabkan anaknya tidak naik kelas. Nah, mungkin ibunya tadi tersadar ya Bapak Ibu dengan kekurangan anaknya itu, dan ibunya ini minta maaf kepada wali kelasnya, minta ganti rapor juga karena itu tidak ada penggantian rapor ya. Jadi dengan rasa menyesal, ibunya ini menyadari kesalahannya dan mau membenarkan rapor tersebut ya, dengan cara yang sobek tadi dilemnya dengan menggunakan isolatif. Dalam hitungan ketiga, silakan Bapak Ibu lakukan tindakan validitas Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Mereka yang mana Bapak Ibu? Oh, iya, iya. Nah, ada yang berbeda? Ada yang banyak dikit atau yang banyak? Banyak atau ada yang disobek? Mau menceritakan? Dengar cerita yang disampaikan oleh saudari Bima, bagi saya menanggapi masalah seperti itu bagi saya ada emosinya dan ada juga tidak emosinya. Kenapa? Karena disampaikan menyobek karena dia tidak memperhatikan nilainya dulu. Sedangkan kalau kita tidak, karena ini saya sedikit, jadi kita berpikir jangan apa diri kita stres, asa bodoh, itu anak dia. Kalau dia ingin anaknya pintar, dia harus perhatikan potensi anak mereka. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan bimbingan sebatas kemampuan kita. Kalaupun seandainya mereka itu tidak naik kelas, itu kita disalahkan guru sendiri, tapi harus ada bimbingan dari orang tuanya. Jadi kita sebagai guru tidak perlu emosi, terlalu emosi. Cukup kita menyampaikan batas kemampuan kita sebagai pendidik. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Pin atas pendapatnya. Saya juga setuju ya Bu Pin. Sebagai guru juga harus mengelola emosi kita dengan baik. Ya Bapak Ibu, jangan marah terlalu. Nah, kalau yang dari kertas yang Ibu Pin pegang itu renyek sedikit, berarti tidak terlalu marah ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Pin. Untuk Ibu Lestari saya mohon Bu untuk memberikan pendapatnya Bu atas kertas yang Ibu pegang. Baik, saya akan memberikan pendapat. Karena tadi ada sedikit itu, jadi menurut saya dari sebagian cerita yang saya dengar, sebenarnya kita sebagai guru mau marah kepada wali murid kita juga tidak tepat, karena
semarah-marahnya wali murid itu hak mereka karena emosi mereka sebagai orang tua, karena emosi ini itu hanya sesaat. Tapi setelah pertengahan cerita saya dengar bahwa setelah diberikan penjelasan oleh suaminya, si ibu tadi merasa tersadar diri, akhirnya mereka datang ke sekolah untuk menanyakan secara langsung. Artinya kolaborasi antara orang tua dan guru itu harus terjalin. Jadi ditanyakan dulu apa penyebab anaknya tadi, sehingga orang tua tadi tahu alasannya. Setelah diberikan penjelasan oleh guru, orang tua tadi mengerti. Nah, kita sebagai guru juga kita tidak boleh marah langsung. Anak kau memang cak ini, tapi kita juga berikan pengarahan kepada orang tua, berikan juga undangan bahwa sekolah ini bukan hanya didikan dari guru saja, tapi perlu kerjasama antara orang tua dan guru. Kalau guru dan orang tua saling bekerja sama, insya Allah pembelajaran di sekolah itu akan berjalan dengan lancar. Karena kita di sekolah memberikan PR, ketika anak pulang orang tua tidak membimbingnya, jadi terjadi pro dan kontra. Apalagi sekarang ini kita dibutuhkan harus saling kolaborasi. Mungkin itu saja. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah atas pendapatnya dan sekaligus wejangannya untuk kita semua. Dan dari setelah pendapat dari Ibu Kepala Sekolah tadi, acara kita berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat, saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita implementasikan kepada murid kita, kepada rekan sejawat kita, ya Bapak Ibu, agar tercipta 7 jurus BK hebat dan agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tertib, ya Bapak Ibu. Dari penjelasan saya tadi, apabila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan, pada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dengan tulus, gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo ketua kelas, silakan dipimpin doa. Pelajaran kita membaca mulai. Membaca doa tadi, semoga kegiatan pembelajaran kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Bentar ya, Ibu. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu semangat semua ya untuk sekolah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba di lacinya, di bawah mejanya, di bawah kursinya, apakah masih ada sampah? Kalau ya, kalau tidak ada, berarti kita siap untuk belajar ya. Kalau kelas kita bersih, kita akan belajar dengan nyaman, tenang, tidak ada bau, nah ya. Nah, jadi kita lebih semangat untuk belajar. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita berdiri dulu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Marilah kita berdiri dulu sejenak. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya.
tujuan Ibu mengajarkan kalian tentang kelola emosi ini agar kalian bisa mengelola emosi kalian dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata emosi? Jalan. Emosi itu jenis-jenisnya apa saja? Siapa yang bisa angkat tangan? Asik? Emosi apa nak? Di situ? Tidak, di situ. Emosi apa? Emosi? Sedih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Emosi apa nak? Takut. Ada lagi? Faiz? Emosi jijik. Ada lagi? Aura? Emosi terkejut dan masih banyak lagi namanya emosi. Nah, mungkin kalian hanya selama ini hanya tahu bahwa emosi itu marah, tapi ternyata emosi itu banyak sekali nak ya. Nah, untuk lebih jelasnya nak, Ibu ini ada video. Tolong tonton dengan serius. Nah, kadang juga bisa sedih, marah, atau bahkan takut. Semua itu wajar kok. Yuk, ikuti cerita Rehan dan Lala dan menemukan 7 macam emosi yang bisa kita rasakan setiap hari. Di suatu pagi yang cerah, Rehan, Lala bermain engklek di taman dekat rumah. Burung-burung berkicau dan matahari bersinar. Main engklek itu menyenangkan ya? Adik-adik, saat kita merasa bahagia, kita bisa tersenyum dan tertawa. Itu tandanya kita sedang senang. Saat ini, Rehan dan Lala sedang merasa senang. Saat mereka bermain, Loh, aku juga gak tahu. Kok bisa hilang ya? kalau ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, kita bisa merasa terkejut atau kaget. Rehan sedang terkejut karena batunya hilang. Sedangkan kalau kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, itu namanya bingung. Lala sedang merasa bingung. Lalu mereka melihat seorang anak kecil lain mengambil batu itu dan membawanya lari. Ih, dia ambil batu kita tanpa izin. Aku kesal. Aku sedih. Kenapa dia nggak minta baik-baik dulu? Rehan marah. Adik-adik, kalau ada yang melakukan hal yang tidak kita suka, kita bisa merasa marah. Kalau kehilangan sesuatu atau ada hal yang menyakitkan hati, kita bisa merasa sedih seperti yang sedang dirasakan Rehan. Hei, jangan lari kamu. Kembali. Anak-anak laki-laki mereka pun mundur dan merasa takut. Aku takut. Aku takut, Rehan. Kita jangan ke sana. Kalau ada sesuatu yang menurut kita berbahaya, kita bisa merasa takut. Takut itu wajar loh. Mereka pun menentukan untuk mengejar anak itu dan Lala membuat. Ide bagus, Lala. Ini batu bukan ya? Saat Rehan mencari batu lain untuk melanjutkan permainan, ia menemukan sesuatu yang bikin. Ih, ini iyo. Ternyata kotoran. Hati-hati, Rehan. Itu bukan batu. Hari ini kita mengalami berbagai perasaan ya, Rehan. Semua emosi itu normal dan sehat. Kita boleh merasa marah, sedih, atau senang. Yang penting kita tahu perasaan kita dan belajar mengungkapkannya dengan baik. Bagaimana perasaan kalian menonton video tadi? Sangat menyenangkan. Ada Ibu mau tanya. Di dalam video tadi kan ada bermacam-macam emosi yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam video. Coba Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan emosi yang ada dalam video tersebut? Siapa teman-teman? Asik? Tidak. Emosi apa? Sedih. Terus ada lagi? Marah. Ada lagi? Rohit? Terkejut. Ada lagi? Nadia? Rifah? Senang. Ada lagi? Apa? Ais? Jijik. Itu ya? Sudah kalian sebutkan semua. Berarti kalian sudah tahu ya macam-macam emosi? Sudah? Nah, sekarang Ibu mau maju ke depan ya. Siapakah yang pernah mengalami emosi dalam kehidupan kalian, yang menjadi pengalaman hidup kalian? Ya, asik. Asik. Apa emosi yang pernah dialami? Sedih. Sedihnya itu kok diceritakan ke teman-temannya. Sedih pada saat kapan? Pada saat kapan ada sedih? Oh, Bu Ina nggak masuk karena demam, jadi Asi sedih. Ya, kenapa? Kok Ibu nggak masuk karena sedih?
Kok sedih? Tapi udah masuk. Kenapa? Jadi asli sedih kalau Ibu Wina nggak masuk ya. Jadi Ibu Wina itu nggak masuk. Kalau Ibu Wina satu lagi demam, yang kedua kalau Ibu Wina lagi pelatihan di luar sekolah ya. Jadi jangan sedih nak ya. Silakan ke bangkunya. Gigi, coba ceritakan emosi Giginya. Yes. Nah, pada saat apa mengalami emosi Gigi? Pas pulang sekolah kan saya bersama teman-teman menemukan bau bangkai. Ya. Terus? Menemukan bau bangkai. Bau bangkai itu seperti apa? Tentang Untuk menyengat ya baunya ya. Jadi kamu dan teman-teman kamu merasa jijik dengan bau itu. Nah, itu merupakan pengalaman emosi kamu ya. Nah, silakan dulu Pak Is. Tadi sudah dicontohkan oleh dua teman kalian yang menceritakan tentang pengalaman emosi mereka ya. Nah, itulah mengapa Ibu mengajarkan kamu tentang kelola emosi ya, agar kalian tahu jenis-jenis emosi dan bagaimana cara mengelolanya ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya, apa emosi yang pernah kalian rasakan berdasarkan gambar yang diberikan. Nah, coba lihat dulu. Yang pernah kalian rasakan itu emosi apa? Nangis dan keren. Nah, tapi nak Ibu minta yang satu ini jangan dulu ya. Yang emot ini yang jatuh cinta jangan dulu karena belum saatnya ya. Nah, sekarang Ibu yakin kalian sudah paham semua ya tentang jenis-jenis emosi dan bagaimana cara mengelolanya. Pada saatnya di akhir pembelajaran ya. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Di akhir pelajaran kita bagaimana perasaan kalian setelah Ibu ajarkan tentang ayo kelola emosi ini dengan video yang Ibu tayangkan tadi, terus dengan penggunaan laptop, penggunaan speaker ini, bagaimana perasaan kalian? Senang, bahagia. Sedihnya apa? Sedihnya kalau tidak memakai ini lagi ya. Nah, jadi maunya kamu gimana? Pakai alat ini terus untuk belajar, ya? Ya, nanti akan diusahakan menggunakan alat ini sehingga kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, ini pada saatnya ya di akhir pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih dan tolong belajar untuk mengelola emosi kalian dengan baik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.